Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya, buat Ibu Dewi dan murid SMK 1 Pakon Ratu. Selamat siang, salam sejahtera. Saya di sini mewakili mahasiswa D4 Kebidanan Prengsewu ya. Di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang anemia gizi besi pada remaja putri. Selanjutnya akan disajikan PowerPoint-nya dengan teman saya yaitu Siti. Untuk Siti dipersilakan. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Aisyah Prengsewu. Di sini kami akan menjelaskan tentang anemia gizi pada remaja. Pengertian anemia. Suatu kondisi di mana arti anemia adalah suatu kondisi di mana rendahnya kadar hemoglobin dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi akibat jumlah oksigen diangkut ke jaringan tubuh berkurang. Lanjut, klasifikasi anemia menurut kelompok umur. Anak umur 6 sampai 59 bulan jika kadar HB-nya angka 11 yaitu non anemia. Jika kadarnya antara 10 sampai 10,9 termasuk anemia ringan. Jika 7,0 sampai 9,9 termasuk anemia sedang dan kurang dari 7 termasuk anemia berat. Anak umur 5 sampai 11 tahun dikatakan tidak anemia jika hemoglobinnya 11,5. Jika kadar HB-nya 11 sampai 11 termasuk anemia ringan, jika 8 sampai 10,9 termasuk anemia sedang, dan jika kurang dari 8 termasuk anemia berat. Anak umur 12 sampai 14 tahun termasuk non anemia jika hemoglobinnya 12. Jika 11 sampai 11,9 termasuk anemia ringan, jika 8 sampai 10,9 termasuk anemia sedang, dan jika kurang dari 8 termasuk anemia berat. Perempuan tidak hamil kurang dari 15 tahun dikatakan non anemia jika kadar HB-nya 12. Jika kadar HB-nya 11 sampai 11,9 termasuk anemia ringan. Jika 8 sampai 10 sampai 9 sama anemia sedang, dan jika kurang dari 8 termasuk anemia berat. Untuk ibu hamil, jika kadar HB-nya 11 dikatakan non anemia. Jika kadar HB-nya 10 sampai 10,9 termasuk anemia ringan, 7 sampai 9,9 termasuk anemia sedang, dan kurang dari 7 termasuk anemia berat. Untuk laki-laki lebih dari 15 tahun, kadar HB-nya 13 termasuk non anemia. Jika kadar HB-nya 11 sampai 12,9 termasuk anemia ringan. Jika kadar HB-nya 8 sampai 10,9 termasuk anemia sedang, dan jika kurang dari 8 sama dengan anemia berat. Jenis-jenis anemia yaitu antara lain anemia defisiensi Fe 62,3%, anemia megaloblastik 29,0%, anemia hipoplastik 8,0%, dan anemia hemolitik 0,7%. Etiologinya yaitu 1 asupan terbatas, 2 absorpsi abnormal, 3 berkurangnya cadangan, 4 kebutuhan meningkat. Situasi anemia gizi besi di Indonesia. Di sini digambarkan proporsi anemia menurut umur, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Masalah gizi pada setiap siklus kehidupan di Indonesia, yaitu terjadi pada remaja dan usia produktif, ibu hamil, lansia, ibu menyusui, bayi dan balita, serta anak sekolah. Ciri-ciri dari anemia yaitu pada wajah, terutama kelopak mata dan bibir tampak pucat. Lalu kurangnya nafsu makan, badan lesu dan lemah, sering atau cepat merasa lelah, sering pusing dan mata berkunang-kunang. Penyebab dan dampak anemia gizi besi. Penyebab dari anemia antara lain yaitu konsumsi pangan, kedua infeksi dan penyakit kronis, serta ketiga ada penyebab lainnya. Konsumsi masyarakat biasanya didominasi pangan nabati atau non-hem. Rendahnya konsumsi zat gizi makro lebih dari 50%. Untuk remaja pada umur 13 sampai 18 tahun, defisit energi dan defisit protein. Infeksi dan penyakit kronis serta penyebab dari anemia gizi lainnya yaitu penyakit TBC,
Kedua, kehilangan darah akibat infeksi parasit atau malaria. Ketiga, kebutuhan meningkat karena masa pertumbuhan. Keempat, menstruasi. Dampak dari anemia gizi ini ada beberapa, yaitu yang pertama, daya tahan tubuh menurun, infeksi meningkat, kebugaran menurun, prestasi menurun, dan kinerja pun menurun. Lebih lanjut, dikarenakan disebabkan anemia, yaitu saat remaja, jika pada saat remaja sudah anemia, maka akan memperparah anemia pada saat hamil. Bisa menyebabkan beberapa resiko. Yang pertama, resiko mengalami keguguran. Kedua, perdarahan saat melahirkan. Ketiga, melahirkan bayi BBLR. Penyebab kematian ibu melahirkan karena perdarahan sebanyak 32%, profil kesehatan 2012. Dampak lanjutnya, cenderung menjadi dewasa yang pendek sehingga melahirkan bayi yang kecil. Bayi BBLR memiliki resiko tinggi menderita PTM seperti obesitas, penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Lalu gangguan kecerdasan sehingga menyebabkan prestasi rendah. Lalu pendidikan rendah sehingga menyebabkan status ekonomi rendah. Usaha kesehatan sekolah. Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1/U/SKB/2003, nomor 1067/Menkes/7/2000, nomor MA/230A/2003, nomor 26 tahun 2003 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah. Program Continue of Care across the life care. Lanjut, intervensi gizi spesifik. 1. Ibu hamil, suplementasi besi folat, PMT ibu hamil, KEK, penanggulangan kecacingan, suplemen kalsium. Yang kedua, ibu menyusui, kepada ibu menyusui, promosi menyusui atau ASI eksklusif, konseling menyusui. Yang ketiga, bayi dan balita, pemantauan pertumbuhan, suplemen vitamin A, pemberian garam, yodium, PMT, MPASI, fortifikasi besi, dan kegiatan suplementasi zinc untuk manajemen diare, pemberian obat cacing. 4. Usia sekolah. Usia sekolah, penjaringan bulan imunisasi anak sekolah, upaya kesehatan sekolah, PMT anak sekolah, promosi MJAS di sekolah. 5. Remaja dan usia produktif. Kespro remaja, konseling gizi suplementasi FE. Yang keenam, lansia, konseling gizi, pelayanan gizi lansia. Intervensi gizi sensitif. Pengaruh utama penggunaan gizi pada lintas sektor. Ini bermacam-macam, BKP, pertanian, BPJS, sosialisasi, PU, ada PP dan PA, penanggulangan masalah gizi pada rematri di sekolah, yaitu lintas program UKS, lintas sektor Kemendikbud atau Kemendagri, sekolah atau KUA, organisasi profesi. Cara pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri, yaitu pedoman gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Yang kedua, fortifikasi makanan. Tentunya bahan makanan yang difortifikasi adalah tepung, terigu, dan beras dengan zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1 dan B2. Yang C, suplementasi. Pemberian TTD pada rematri dan WUS melalui suplementasi yang mengandung
sekurangnya 60 mg elemental besi dan 400 asam folat. Pemberian suplementasi ini dilakukan di beberapa tatanan, yaitu Fasyankes, institusi pendidikan, dan tempat kerja. Terapkan pola hidup bergizi seimbang. Yang pertama, piring berisi sajian makanan pokok, sayuran seperti lauk pauk dan buah-buahan, porsi seimbang untuk kebutuhan tubuh. Yang kedua, minum air putih secukupnya. 3, batasi gula, garam, dan minyak atau lemak. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan. Sumber zat besi yaitu bisa dari sayuran, daging, ikan, dan buah-buahan, dari kacang-kacangan seperti kedelai. Pemberian rematri dari umur 12 sampai 18 tahun di pendidikan di Dirjen Kesmas nomor HK 03-03-0595-2016 tanggal 20 Juni 2016, perubahan dari CE nomor GK 0102-0042-2016 tanggal 18 Januari 2016. Satu tablet per minggu sepanjang tahun di institusi pendidikan atau SMP atau SMA yang sederajat. UUS 19 tahun sampai 49 tahun. GP2SP2SP. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, sebaiknya TTD dikonsumsi bersama dengan buah-buahan, sumber vitamin C, dan sumber protein hewani. Hindari konsumsi TTD bersamaan dengan teh dan kopi. Tablet kalsium dosis tinggi, obat sakit MAH. Apabila ingin mengkonsumsi makanan dan minuman dapat menghambat penyerapan zat besi, sebaiknya dilakukan 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi TTD. Penutup, pencegahan dan penanggulangan anemia pada rematri perlu dilakukan serta secara berkesinambungan untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Peningkatan status kesehatan dan gizi merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan keluarga, serta perlunya dukungan dari LP dan LS. Terima kasih. Kembali ke operator. Terima kasih buat Mbak Erni sama Mbak Siti. Selanjutnya sesi pertanyaan. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Maaf Ibu, izin bertanya. Oh iya, silakan. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Resma. Oh iya, Mbak. Silakan Mbak Resma. Maaf Ibu, izin bertanya, bagaimana cara menaikkan kadar HB selain mengkonsumsi obat FE? Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Resma. Ayo, apa mau langsung dijawab atau gimana ini? Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tasya Karisma dari kelas 12 akuntansi 2. Saya mau bertanya, Ya. Bu. Ya, Mbak Tasya, silakan. Misal, kita udah terdiagnosa anemia, insomnia gizi. Itu metode pengobatannya itu misalnya seperti apa, Bu? Oh iya, ditampung dulu ya Mbak Tias. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Mbak Tias. Ada lagi yang mau bertanya, Mas Bangun atau yang lainnya? Mbak Dea, Mbak Mastur, ada cukup sekian apa ada yang mau ditanya lagi?
Di antara teman-teman ada yang mau menjawabnya? Saya akan menjawab yang pertanyaan pertama. Yang apa saja yang bisa dilakukan untuk menaikkan kadar hemoglobin. Tadi Mbak Risma yang nanya ya. Iya, Bu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menaikkan kadar hemoglobin ya Mbak ya. Selain mengkonsumsi tablet tambah darah yang sering kita jumpai di apotek atau di toko-toko obat ya. Yang pertama yaitu makanan yang kaya akan zat besi. Bisa kita dapatkan makanan-makanan yang kaya akan zat besi itu dari mengkonsumsi daging, ikan, hati ayam, atau sapi, telur, bayam, brokoli, serta kacang-kacangan. Ya. Yang kedua, makanan yang kaya vitamin C dan beta karotin. Jenis makanan yang banyak mengandung vitamin C itu biasanya terdapat pada buah, seperti jeruk, stroberi, jambu biji, pepaya, sayuran hijau. Tidak hanya vitamin C, tubuh juga membutuhkan asupan vitamin A dan beta karotin untuk menyerap lebih banyak zat besi. Makanan yang mengandung asam folat. Biasanya terdapat pada buah alpukat, daging sapi, bayam, kacang-kacangan gitu ya. Lalu makanan yang berasal dari laut. Saja seperti ikan laut, tuna, kerang, lele, salmon, dan ikan sarden. Namun perlu diingat untuk mengkonsumsi makanan tersebut kita tidak boleh berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus. Jadi kita mengkonsumsinya sesuai kebutuhan saja. Gitu Mbak Risma, gimana? Kurang jelas atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, terima kasih. Sama. Ya, Bu. Apa tadi pertanyaannya? Boleh diulang? Misal kita sudah terdiagnosa gitu atau kita sudah terkena insomnia gizi, itu cara pengobatannya atau metode pengobatannya seperti apa? Saya akan menjawab yang untuk pertanyaan Mbak Tias ya. Silakan Mbak Siti. Tadi tuh kayaknya anemia gizi ya, bukan insomnia gizi ya. Iya kayaknya. Oh iya Bu, maaf Bu. Saya Apa? untuk pengobatan anemia gizi itu tergantung dari seberapa parah kondisinya dan apa penyebabnya ya. Biasanya kondisi ini paling sering disebabkan karena kurangnya asupan zat besi dalam makanan atau masalah penyerapan menyerap zat besi. Umumnya dokter biasanya akan merekomendasikan perawatan untuk mengobati anemia defisiensi besi ya. Seperti yang pertama, caranya yang pertama yaitu meningkatkan asupan makanan yang kaya zat besi seperti ayam, daging merah, dan bayam. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen zat besi dalam bentuk tablet secara rutin 2-3 kali dalam sehari. Yang keempat, melakukan transfusi sel darah merah atau RBC pada anemia defisiensi besi berat. Yang selanjutnya, kita harus menghindari makanan dan minuman dan obat-obatan yang berpotensi menghambat penyerapan zat besi. Selanjutnya, kita harus menghindari makanan tinggi kalsium secara berlebihan seperti susu dan yogurt karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Lalu, mencegah terjadinya tukak lambung akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, kita bisa menghilangkan infeksi parasit dengan mengobati infeksi cacing. Saya lanjutin ya. Maaf ya, Tadi jeda sebentar.
Selanjutnya yaitu menghilangkan infeksi parasit dengan mengobati infeksi cacing tambang agar dapat meningkatkan nutrisi dan mengobati anemia. Selanjutnya yaitu mengobati talasemia dengan mengontrol tingkat hemoglobin dalam darah untuk menjaga anemia tidak bertambah berat. Itu metode pengobatan atau cara yang dapat kita lakukan jika kita mengalami anemia zat gizi besi ya. Gimana Mbak Tias, apakah masih bingung? Sudah Bu, cukup. Terima kasih Bu. Teman-temannya ada yang masih mau ditanyakan? Kalau sudah cukup, kita tutup Zoom-nya. Buat yang lain sudah paham dan jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau gitu sebelum dan sesudahnya terima kasih buat Ibu Dewi, buat mahasiswa, buat adik-adik SMK sekalian atas waktunya. Semoga penjelasan yang kami berikan kepada adik-adik bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya terima kasih atas waktunya. Di sini kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Izin live ya.